Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak sedang jamaah Jumat yang berbahagia yang kami muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu dan senantiasa hanya memuji, memuja dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang masih memberikan rahmat, masih memberikan nikmat, masih memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berhadir ke tempat yang sangat mulia ini, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beriringan dengan salam, tak bosan-bosannya kita bersalawat ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat manusia dari umat yang jahiliyah membawa kepada umat yang Islamiyah, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dan ta'zim kita kepada ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Tengku Imam Khatib Bilal dan juga seluruh hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat sekarang ini kita sudah di akhir daripada bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban ini, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, wa sya'bana syahri, sesungguhnya Sya'ban ini adalah bulanku. Di mana bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang mulia yang termasuk ke dalam bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang dilarang kita untuk maksiat, bulan yang dilarang kita untuk berbuat dosa, bulan yang dilarang kita untuk berbuat kesalahan. Di bulan ini disuruh kita berbaik-baik, perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbaiki hubungan kita sesama manusia lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah dalam bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, hati kita bersih, jiwa kita tenang, juga jasmani kita menjadi sehat. Amin. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Sya'ban ini juga bulan diturunkannya salawat, bulan diperintahkan bersalawat ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat ini diturunkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang juga diturunkan dalam bulan Sya'ban. Maka ada baiknya kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat kita kepada
itu bukan untuk Rasul pada hakikatnya, pada syariatnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya kita meminta kepada Allah supaya kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali, dan juga para malaikat akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita bersalawat sekali, maka Allah akan balas bukan 10 kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Banyak fadilahnya. Apalagi tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Datang suatu tamu, bulan yang sangat mulia. Nabi katakan, war Ramadana syahrul ummati. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan umatku, bulan umat Muhammad adalah bulan Ramadan. Maka perbaiki diri kita dalam bulan Ramadan ini, tingkatkan ibadah kita. Maka Khatib pada hari yang berbahagia ini akan menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Adapun hal yang pertama yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapkan fisik kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan jasmani kita. Karena orang yang sakit, maka mereka tidak wajib untuk berpuasa. Karena salah satu syarat daripada berpuasa adalah mereka mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit dia di siang Ramadan boleh berpuasa, boleh dia berbuka puasa. Orang yang parah sakitnya maka melanjutkan berpuasa, hukumnya berdosa karena bisa memudaratkan diri mereka masing-masing. Maka puasa ini adalah ibadah fisik, perlu kepada jiwa, perlu kepada jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, siapkan jiwa kita, siapkan jasmani kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini bulan melatih diri lagi. Maka di bulan Sya'ban ini banyak-banyak beribadah. InsyaAllah kalau di bulan Sya'ban kita sering beribadah, sering berpuasa Senin Kamis, masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa. Hana biasa kalau di bulan Sya'ban, hana berpuasa di bulan Sya'ban berarti hana. Maka di bulan Ramadan kita akan susah, apalagi puasa yang pertama. Puasa pertama adalah puasa yang sangat berat. Menyatakan anda berpuasa di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, puasa pertama sangat susah. Karena hari pertama kita tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Ini yang pertama, persiapkan diri kita dulu. Adapun yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Ilmu tentang bulan Ramadan, ilmu tentang berpuasa, mana-mana yang mewajibkan berpuasa, mana-mana fardu berpuasa, mana-mana cara berpuasa, dan mana-mana yang bisa membatalkan berpuasa. Yang perlu kita persiapkan. Apabila seseorang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan pengetahuan, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tamu bulan Ramadan ini, maka persiapkan ilmu kita, persiapkan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya fardu daripada bulan Ramadan adalah niat. Di mana niat ini letaknya di dalam hati, bukan dalam hati kanyo. Berada takkan dalam babah kanyo. Nawaitu sawamadid al-adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan dalam hati kanyo, sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Karena niat ini adalah salah satu fardu daripada Ramadan. Barang siapa yang tidak meniat di malam Ramadan, maka puasanya sia-sia, maka tidak dikira puasa. Di mana Rasul mengatakan niat puasa berbeda dengan niat sholat. Kalau niat sholat ketika kita akan sholat, maka meniatkan sholat. Tapi niat puasa Ramadan tidak. Niat puasa Ramadan mulai daripada terbenam matahari sampai terbit
kedua. Dalam artian niat Ramadan pada malam hari, tiap-tiap malam menurut mazhab Imam Syafi'i. Menyatanya hana menit tiap-tiap malam, maka puasa tidak sah. Karena niat puasa sebulan penuh. Kalau menurut mazhab Syafi'i bahwa niat puasa sebulan penuh cuma mencapai 1 hari saja, cuma puasa yang pertama. Ada puasa kedua tidak tertunaikan dengan niat sebulan penuh, maka wajib hanya menit tiap-tiap malam. Mesti kita baca niat sebulan penuh boleh, tapi tiap-tiap malam tetap kita wajib melafazkan niat. Ini adalah salah satu fardu daripada puasa. Maka harus tahu kita mana fardu berpuasa, mana juga yang bisa membatalkan berpuasa. Salah satunya keluar mani di siang Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka harus tahu kita ilmunya bahwa keluar mani di siang Ramadan apabila tidak disengaja dengan bermimpi, maka puasa tidak batal. Apabila disengaja, yang baru bisa membatalkan puasa Ramadan kita. Maka mau memasuki bulan Ramadan ini, kita bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Ibadah puasa kita sempurna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya tujuan daripada puasa kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita akan mendapatkan titel orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya kupiah muda, biasa dengan baju baru, mukena baru, mandung baru, tapi ilmu tidak kita persiapkan. Maka ini adalah ibadah yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dekat dengan ulama, banyak yang bisa kita bertanya kepada mereka, kecuali kita orang yang jauh daripada ulama, itu dibolehkan apa yang bisa diperbuat mereka. Tapi kalau kita dekat dengan ulama, maka wajib bertanya kepada ulama, mana fardu, mana syarat, mana sunnah, dan mana yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Maka bekali hati kita, jiwa kita, pengetahuan kita dengan ilmu tentang masuk bulan Ramadan. Mengetahui ilmu tentang bulan Ramadan, hukumnya adalah fardu ain, dibebankan atas diri masing-masing. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah berbaik-baik dengan musuh, berbaik-baik dengan orang yang pernah kita sakiti. Ada kita berdosa kepada orang lain, ada kesalahan dengan orang lain, maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan taubat, bulan untuk kembali kepada Allah. Ada dosa kepada orang lain, maka minta maaf kepada orang tersebut. Menyana dosa dengan Allah, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban ini maka gunakan, persiapkan. Maka kalau ada dosa dengan orang lain, minta maaf. Ada dosa dengan Allah, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Nabi mengatakan, qad jaa Ramadan syahrul mubarakun. Sungguh akan datang kepada kamu satu bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi menggambarkan bulan Ramadan ini bulan berkah. Kenapa dikatakan bulan berkah? Karena apabila masuk bulan Ramadan, masuk satu Ramadan, akhir daripada bulan Sya'ban, maka semua pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari biasa, doa kita cuma diijabah oleh Allah pada malam hari. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak malam, siang juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, insyaallah akan aku perkenankan. Maka di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa.
Karena pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dikatakan Nabi, semua jenis syaitan yang menggoda kita mulai daripada Muharram sampai kepada bulan Sya'ban ini akan diikat kuat-kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dirantai, maka di bulan Ramadan tidak ada orang akan menggoda kita untuk berbuat keburukan, berbuat maksiat. Kenapa juga di bulan Ramadan ada orang berbuat maksiat? Ada juga orang berbuat dosa. Ini bukan syaitan yang menggoda mereka. Ini hawa nafsu mereka yang menggoda diri mereka masing-masing. Karena puasa ini adalah tujuannya untuk melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini bermacam-macam tingkatannya. Ada hawa nafsu jahat, ada hawa nafsu pertengahan, ada hawa nafsu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini kalahkan hawa nafsu kita dengan berpuasa, dengan membaca Al-Qur'an, dengan ibadah zikir, dengan ibadah salat tarawih, dengan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Karena nafsu ini bisa dikalahkan dengan ibadah. Kalau bukan dengan ibadah, nafsu tidak akan kalah. Karena pada dasarnya nafsu ini orang yang bandel, satu yang batak. Ketika Allah suruh sujud kepada Allah, Allah tanya kepada nafsu, saya siapa? Kamu siapa? Jawab nafsu, saya, kamu. Ketika ditanya kepada akal, siapa saya, siapa kamu? Kamu adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Kemudian nafsu ini dibakar oleh Allah, dibakar 1000 tahun, dikeluarkan lagi, ditanya oleh Allah, siapa saya, siapa kamu? Saya, kamu, dikatakan kepada Allah. Maka Allah bakar 1000 tahun lagi, baru nafsu ini menyerah. Siapa saya dan siapa kamu? Dikatakan oleh nafsu, saya adalah hambamu, dan engkau adalah Tuhanku. Maka 2-3 ribu tahun dibakar dalam neraka, baru dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan dia sebagai hambanya. Maka bulan Ramadan ini harus bisa kita kalahkan hawa nafsu. Menyadari hana tangguh mengalahkan hawa nafsu, pertanda kita adalah orang yang kalah, orang yang tidak akan mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Maka menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan gembira hati. Nabi katakan, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin nirah. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang hati datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan jauhkan dirinya daripada siksa api neraka. Tingkat gembira macam, tingkat senang datang bulan Ramadan, maka Allah janjikan jauhkan dirinya daripada api neraka. Apalagi kalau kita sanggup beribadah, ada ibadah puasa, ada ibadah solat fardu, ada ibadah solat tarawih. Maka khatib mengajak dari mimbar yang singkat ini untuk kita selalu meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, terutama di dalam bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri khatib sendiri dan bagi hadirin sedang jamaah Jumat pada hari yang berbahagia ini. Marilah kita masuki ke dalam pembacaan 2 rukun al-khutbah, di mana nantinya ada tertinggalnya cara rukun, mohon ditegur untuk kesempurnaan salat Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa qawlan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salat.